Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kamu yang sudah klik video ini. Pada video ini kita akan membahas tutorial servis lampu. Ini dasar. Ini tadi ada pertanyaan dari kawan kita di Facebook ya. Dan kita coba untuk membahas mengenai jawaban dari pertanyaan itu. Nah, oke, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan klik suka di video ini. Dan langsung saja kita mulai videonya. Nah, tadi pertanyaannya adalah kita akan menjawabnya. Pertanyaannya di sini ya, untuk membahas nama-nama dari komponen lampu LED ya. Untuk sebelum kita menginjak dari nama-nama komponennya, alangkah baiknya kita membagi sebuah LED itu ada 3 bagian di sini ya. Di sini yang pertama, coba saya zoom sedikit. Nah, di sini bagian lampu LED sampai ke ujung LED-nya ya. Di bagian pertama adalah penyearah. Nah, penyearah ini fungsinya untuk menyearahkan dari tegangan AC ya. Listrik AC disearahkan menjadi DC, biasanya 300 volt. Kemudian masuk ke bagian driver, buck boost ya, atau constant current. Kemudian dari driver dimasukkan ke LED SMD atau LED bagian nyalanya itu. Nah, di bagian awal untuk penyearah di sini dia biasanya memakai dioda bridge atau dioda bridge, rata-rata pakai yang SMD. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini di bagian driver ini ada dioda ya. Dioda penyearahnya di bagian sini. Nah, ini ada plus dan juga min seperti ini biasanya. Nah, ini dioda penyearah. Biasanya masuk dari tegangan AC seperti ini. Ini fuse. Ini masuk ke dioda penyearah. Ini ya, langsung masuk dioda penyearah 2 ya. Kemudian output dioda penyearah ini langsung tegangan DC plus dan juga min. Nah, ini baru dia mengarah ke bagian constant current atau bagian drivernya. Nah, oke. Di bagian penyearah di sini biasanya pakai dioda SMD, padahal ya bisa menggunakan dioda biasa. Untuk rangkaian dioda bridge seperti ini. Nah, ini dioda seperti ini ya. Bisa pakai dioda biasa juga karena sama saja. Kemudian di bagian penyearah ada komponen namanya ELCO. Nah, elektrolit kondensator. Nah, dia biasanya ukurannya 400 volt untuk tegangan kerjanya. Di bagian elko-nya jangan pakai yang di bawah 400 karena nanti bisa meledak ya. Dan untuk mikronya ini menyesuaikan dari wattnya biasanya, dan semakin besar mikro semakin bagus karena tegangan DC-nya akan lebih stabil. Nah, untuk bagian berikutnya adalah buck boost ya. Ini bagian IC dan kawan-kawan yang menghandle di bagian constant current. Constant current ini adalah, sebentar ada mobil lewat, adalah driver yang mengatur dari arusnya. Jadi arus AC ini nanti akan dijadikan DC oleh penyearah ini, kemudian di switching lagi oleh buck boost ini sehingga nanti arusnya bisa dibatasi. Ya, pembatas arusnya di bagian ini, constant current-nya ini. Dan untuk bagian komponen dari constant current ini biasanya untuk driver yang bagus, ini biasanya ada IC, kemudian dioda ES1J ya, rata-rata yang dipakai. Kemudian yang ketiga adalah induktor. Nah, dan biasanya ada lagi ELCO. ELCO di bagian sini ya. Saya tambahkan ya, 4 ELCO. Rata-rata ada elko-nya, tapi bagian drivernya dikorupsi itu biasanya elko-nya dia ditiadakan. Nanti akan kita tunjukkan seperti apa drivernya, dan banyak driver yang akan kita contohkan nanti. Nah, untuk IC driver bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini namanya IC driver. Ini adalah
komponen utama atau bagian otaknya ya kalau komputer itu, IC-nya ya. Ini yang bagian tugasnya adalah men-switch ini buck boost-nya ini. Nah, untuk buck boost biasanya dia memakai induktor. Nah, seperti ini ya. Ini komponen utama IC, kemudian ada resistor. Nah, resistornya biasanya ukurannya sedikit sekali nih. Ini bagian resistor yang, nah ini saya garis ya. Untuk pembahasan IC di sini ada 3 bagian, RCS atau current sense ya, untuk pengatur arus. Jadi ada resistor yang mengatur arus dari driver ini. Nah, biasanya ukurannya cuma OHM ya, di bawah 10 ohm biasanya. Dan dia nyambung langsung dari IC ke ini, ke negatif biasanya. Coba saya cek di sini ya. Nah, ini juga ada dari IC, ada resistor ukurannya cuma beberapa ohm di sini. Kelihatan apa enggak di situ ya? Ada 2R7 dan juga 2R7 juga, ini sama ya. Dia langsung mengarah ke negatif. Nah, dari IC ke negatif. Biasanya current sense seperti itu. CS ya, RCS namanya. Dan untuk bagian kedua dari onderdil IC-nya ada kapasitor ataupun elko. Jadi tergantung tipe IC-nya. Kadang dia menggunakan kapasitor ukuran 1 mikro biasanya, 1 mikro 50 volt. Nah, kadang juga ada yang menggunakan elko. Ada yang pakai elko, ada yang pakai kapasitor. Tapi rata-rata untuk driver Philips biasanya dia menggunakan kapasitor. Nah, ini kapasitornya seperti ini, bisa kita contohkan di sini ya. Ada kapasitor di sini. Dan ini biasanya dia mengarah ke pin VCC ya, di bagian IC-nya. Kalau kamu pengen lebih detail mengenai IC, bisa kamu melihat video yang sebelumnya ya. Ada kita membahas 2 tipe IC, itu ada skema dari IC-nya. Jadi untuk onderdil IC ini komponennya tergantung dari skema IC-nya. Ya. Di sini ada kapasitor, ada lagi terakhir adalah R divider. R divider ini untuk pembagi tegangan. Biasanya untuk membatasi voltase tertentu dari driver LED-nya. Contohnya ada ini ya. Ada R divider di sini. Ukurannya biasanya ratusan kilo ya. Kan tetapi untuk driver-driver yang Philips yang standar biasanya pakai IC BP ya. Itu rata-rata dia tidak memakai divider. Dan ini lebih simple ini. Cuma butuh kapasitor current sense, kemudian kapasitor VCC, kemudian resistor CS current sense ya. Nah, ini resistor ini serial ya. Seperti itu. Kemudian ini ada dioda ES1J. Nah, ini biasanya mengarah ke induktor dan juga ke LED plus ya. Nah, seperti ini. Garisnya ini ke LED plus. Kemudian ada kapasitor out atau biasanya elko. Nah, di sini untuk meratakan dari arus DC-nya. Biasanya untuk driver-driver yang berkualitas, rata-rata dia memakai dari elko out atau kapasitor out seperti ini. Dan ini untuk resistor biasanya dipasang di dekat kapasitor. Ini untuk pengosong ya. Ketika tidak digunakan nanti tegangan di kapasitor akan dikuras. Nah, biasanya rata-rata elko itu diseri dengan resistor seperti ini. Dan ukurannya ratusan kilo. Nah, ini ada kapasitor out. Kemudian ini juga, ini driver Philips juga ada kapasitor out, akan tetapi dia cuma satu ya, dan tidak ada resistor serialnya. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi di sini. Nah, ini adalah IC, kemudian ini resistor CS-nya. Akan tetapi dia tidak memakai kapasitor
VCC ya, karena ini tergantung dari spek IC-nya. Nah, seperti ini, dia tidak memakai kapasitor dari VCC-nya, kan, tetapi yang wajib ada itu selalu ada seperti ini, resistor pengatur arus itu selalu ada, kan. Tapi kalau kapasitor, resistor lain-lain itu belum tentu ada, tergantung dari tipe IC-nya. Dan untuk ES1J ini juga selalu ada. Kemudian ini induktor juga selalu ada ini. Nah, dan ini dikorupsi ya, di bagian outputnya ini seharusnya ada elko, tetapi dia dikorupsi karena ini driver yang lokal ya, yang kualitasnya menengah ke bawah seperti ini. Ini sangat minim komponen sekali ya, cuma ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6 ya. Nah, seperti itu, ada elko. Ini elko di bagian penyearah input yang tadi ya, 400 volt sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ini langsung IC, itu pun IC-nya cuma ada R current sense ya. Kemudian ES1J. Nah, kemudian menginjak ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah bagian utama, adalah di bagian yang nyala adalah LED ya. Untuk LED ini rata-rata pakai 3 volt, 6 volt, 9 volt. Yang paling banyak untuk LED yang bermerek itu 9 volt. Kemudian yang menengah itu pakai 6 volt rata-rata. Dan jarang sekali yang pakai 3 volt. Untuk 3 volt biasanya pakai dia yang lampu LED tipe biasa itu biasanya 3 volt. Nah, dan untuk apa namanya, LED-nya ini rata-rata memakai ukuran 2835 ataupun 3030, dia sama bisa dipakai di PCB yang sama ya. Dan untuk 3 volt kadang ada yang 5730, itu biasanya dipakai di lampu LED yang abal-abal ya, yang pakai driver kapasitor, itu biasanya 3 volt 5730. Dan untuk rata-rata lampu itu pakai 2835 yang 9 volt paling banyak ya. Ini bisa kamu dapatkan chip terbaik yang 6 volt 9 volt. Ini ada merek LG original di toko kami, Dokter Lampu TV. Linknya ada di deskripsi, nanti saya sertakan. Nah, untuk driver seperti itu. Dan ada lagi yang lebih simple ya, tapi ini juga jarang dipakai. Ada di LED AC. Di LED AC seperti ini. Nah, dia juga sangat minim komponen. Nah, ini ada elko, kemudian ini. Nah, ini dia penyearah dan juga IC-nya dijadikan satu di sini. Dan dioda ES1J-nya juga ada di dalam sini. Nah, ini tergantung dari pabrikan ya, karena ini paling simple. Dioda, kemudian IC, dan juga dioda ES14J-nya ada di dalam situ. Jadi dia cuma ada pengatur arusnya di sini, dan tetap ada di sini untuk ini apa, elko outnya, kapasitor out juga ada di bagian sini. Karena rata-rata driver yang bagus itu di bagian outnya itu ada kapasitor, karena tegangannya lebih stabil lagi ya. Mungkin itu saja, ada video di kanan kiri, masih banyak video di channel ini. Semoga saja video yang singkat ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar atau datangi di Facebook saya ya. Nanti komen di sana. Ada yang kurang jelas, nanti akan saya buatkan videonya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya. Terima kasih.